Shalom, Sobat Afila, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di 15 menit bersama Afila. Perkenalkan, nama saya Cecilia Ernawati. Hari ini saya akan membawakan tema minder sama dengan sombong. Loh, kenapa bisa ya? Bukankah minder lawan kata dari sombong? Kok bisa ya disamakan dengan sombong? Bukankah yang namanya sombong adalah orang yang memiliki banyak pengetahuan, memiliki perawakan yang cakep, memiliki kepintaran, memiliki kekayaan dan materi yang berlebih, memiliki rohani yang lebih dari orang lain. Ini kok minder dikategorikan sombong, disamakan lagi dengan kata sombong. Nah Sobat Afila, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih sebenarnya minder itu? Arti minder sama dengan rendah diri, yang artinya merasa tidak percaya diri. Loh, kok sama dengan sombong? Kalau sombong kan artinya tinggi hati, pede yang terlalu besar sekali, sehingga membuat orang lupa diri dan menjadi sombong. Kok bisa ya sama? Nah, Sobat Afila, sebenarnya yang memacu seseorang menjadi minder ada loh. Saya mengategorikan 4 kecenderungan utama orang menjadi minder. Yang pertama apa? Mengasihani dirinya sendiri. Yang kedua, membenci dirinya sendiri. Dan yang ketiga, membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dan yang keempat, iri hati. 4 kecenderungan utama ini menyebabkan orang menjadi minder. Bagaimana dengan kita? Kalau kita pernah minder, kita masuk kategori keberapa? Sehingga kita bisa menjadi minder. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau sama-sama membuka firman Tuhan di Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan 14. Saya akan bacakan begini. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Musa di ayat 10 kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Di ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan. Ayat ke-13, tetapi Musa berkata lagi, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Dan ayat ke-14, ayat yang terakhir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman demikian, bukankah di situ ada Harun, orang Lewi, itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah Sobat Afila, setelah kita membaca firman Tuhan di Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan 14, di situ menceritakan bagaimana seorang Musa diberi kepercayaan besar membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Di ayat 10, Keluaran 4 ayat 10, Musa berkata apa? Bahwa dia tidak pandai bicara. Dia mengasihani dirinya sendiri. Musa masuk dalam 4 kecenderungan. Yang pertama, mengasihani dirinya sendiri. Dia merasa dirinya apa? Waduh, gak bisa melakukan apa-apa. Dia lupa, dia sedang berhadapan dengan Tuhan yang menciptakan mulut dan lidahnya, yang membuat orang bisu menjadi berbicara dan orang tuli menjadi mendengar, yang membuat orang buta menjadi melihat. Dia lupa berbicara kepada siapa. Karena apa? Karena rasa mindernya seorang Musa. Nah Sobat Afila, kalau Musa saja tidak lepas dari minder, bagaimana dengan kita? Pernahkah kita juga merasa minder tanpa kita sadari? Hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan mendidik seorang Musa. Di Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan 14 ini. 5 ayat saja. Kenapa sih
Minder sama dengan sombong. Kalau kita baca firman Tuhan yang tadi, bagaimana Musa keakuannya begitu besar. Dia menganggap bahwa dia ini loh gak bisa. Dia ini loh tidak mampu. Bahkan ayat ke-13 dia dengan lantang mengatakan apa? Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Dia masuk di dalam kecenderungan yang ketiga, membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dia merasa dirinya gak pantas. Ada orang lagi yang lebih pantas. Apakah Tuhan salah memilih seorang Musa? Tuhan tidak pernah salah memilih kita, Sobat Afila. Tapi kita kadang-kadang memiliki keakuan yang sangat besar. Sehingga apa? Sehingga ego kita menjadi tinggi. Minder dan sombong itu memiliki dimensi yang sama, tetapi diungkapkan dengan cara yang berbeda. Orang yang memiliki keakuan yang tinggi akan jatuh di dalam, kalau tidak minder, ya akan menjadi sombong. Anda jatuh di dalam hal apa? Tanpa kita sadari kadang-kadang, minder dan sombong itu membuat kita menjadi berdosa. Karena saat kita minder, Tuhan menjadi marah. Dia mau memakai anaknya secara maksimal. Tapi karena kita merasa tidak pantas, kita tidak bisa menggenapi rencana Tuhan. Nah, Sobat Afila, kalau hari ini ada yang merasa minder, ada yang merasa tidak pantas, karena merasa aduh aku terbatas Tuhan. Ada solusi yang akan saya bagikan agar kita terhindar dari minder ini. Di firman Tuhan jelas mengatakan begini. Di ayat Keluaran 4 ayat ke-11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat ke-13, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajari engkau apa yang harus kau katakan. Tuhan katakan apa? Aku akan menyertai. Saya garis besar, saya garis bawahi. Solusi agar kita terhindar dari minder. Yang pertama, percaya kalau Tuhan akan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai Musa, dia tahu Musa punya kelemahan. Masa Tuhan tidak tahu kalau Musa tidak pandai berbicara? Tapi kenapa Tuhan memilih Musa? Dia menyertai Musa. Dia memberikan seorang Harun kepada Musa. Dia menolong Musa. Dia menyertai Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan Musa. Begitu juga dengan kita. Saat Tuhan mau memakai kita dengan maksimal, jangan pernah kita tolak karena kita merasa kita minder. Kita tidak pantas. Jangan mengasihani diri kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi egois. Mari Sobat Afila, kita belajar untuk berkata iya kepada Tuhan. Jangan minder. Apapun kondisi kita, saat kita diutus, saat kita dipercayakan sesuatu, baik di dalam pelayanan, pekerjaan, apapun itu, mari tanggapi dengan sukacita, dengan rasa syukur. Jangan merasa minder. Yang kedua, solusi agar kita terhindar dari minder apa? Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Tuhan tahu kok Musa itu lemah di dalam berbicara. Dia memberikan penyambung lidah. Itu seorang Harun yang pintar berbicara. Selain menyertai, Tuhan juga memampukan kita. Dalam kelemahan kita, Tuhan akan membuat sempurna. Jika Tuhan berada di pihak kita, siapa lawan kita? Apa yang tidak mampu dibuat Tuhan untuk menjadikan segala sesuatunya sempurna? Kalau kita merasa, Tuhan aku tidak mampu. Tuhan mampu kok. Mari Sobat Afila, kita mau belajar seperti Musa. Kita mau belajar bagaimana Tuhan mendidik seorang Musa. Sehingga Musa mampu melakukan hal-hal yang dia pikir dia tidak mampu. Walau dia tidak pandai berbicara, walau dia tidak merasa pantas, tapi Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan Musa. Sama, Tuhan juga tidak sekali-kali meninggalkan kita. Kalau hari ini
kita merasa minder, sebenarnya kitalah orang yang sombong. Karena minder itu mempunyai keakuan yang besar, yang tinggi. Sombong juga memiliki keakuan yang besar. Jika sama-sama keegoan ini tinggi, hanya akan ada dua pilihan. Anda akan menjadi minder atau Anda akan menjadi sombong. Tapi dua hal ini adalah sama-sama memiliki keegoan, keakuan yang tinggi sekali. Saya sharing sedikit mengenai hal ini. Waktu saya menghadapi psikotes, saya bertemu dengan salah seorang romo. Romo berkata kepada saya begini, Bu Erna, setelah hasil psikotes kamu keluar, segala sesuatunya baik. Tapi ada satu hal di dalam dirimu yang kamu mungkin tidak menyadari. Kamu ini orangnya minder. Kamu dipercayakan sesuatu yang besar, pelayanan, pekerjaan. Kamu merasa kamu gak pantas. Ternyata saya masuk dalam kecenderungan yang ketiga. Saya selalu membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya merasa saya gak bisa apa-apa. Tuhan seperti memflashback kembali apa yang terjadi dalam diri saya. Pada saat saya dipercaya untuk melayani, saya merasa, Tuhan, siapa saya? Ada orang yang lebih pantas lagi. Bahkan saat saya diminta mewarta untuk membawakan firman di sebuah komunitas. Kebetulan komunitas itu memiliki umat yang banyak. Saya sering merasa minder. Oh, mungkin ya minggu lalu pewartanya membawakannya bagus. Mungkin saya gak sebaik itu. Saya merasa minder, saya membandingkan diri saya dengan orang lain. Waktu Tuhan mempercayakan saya pelayanan untuk menjadi seorang worship leader, saya juga merasa, Tuhan, apakah saya pantas Tuhan untuk memimpin sebuah KRK? Dengan kekurangan saya Tuhan, saya begitu mengasihani diri saya sendiri. Saya masuk di dalam kecenderungan yang pertama lagi. Aduh, saya waktu itu merasa menyesal sekali. Tapi saya bersyukur dengan psikotes yang saya alami. Saya mengerti, saya memahami rasa minder saya. Dan dua solusi yang tadi saya sebutkan, di mana saya melakukan itu, saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Sehingga lambat laun minder saya menjadi hilang. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Saya bisa melakukan hal yang saya tidak bisa dengan setiap hal yang Tuhan percaya kepada saya. Solusi yang kedua yang tadi, supaya saya terhindar dari minder, yaitu di dalam kelemahan saya kuasa Tuhan sempurna. Saya lemah di dalam satu bidang. Saya merasa minder waktu saya menjadi seorang worship leader, bahwa suara saya tidak sebagus orang lain. Tapi Tuhan menyempurnakan pelayanan saya. Bukan karena suara yang bagus, bukan karena penampilan yang oke. Bahwa hadirat Allah bisa hadir pada saat Anda membawa umat menyembah Tuhan. Saya merasa pelayanan saya boleh berhasil sampai saat ini. Semua karena campur tangan dan penyertaan Tuhan Yesus. Di dalam setiap kelemahan saya, kuasa Tuhan begitu sempurna. Mari Sobat Avila, dengan sharing saya yang singkat ini, kita boleh bersama-sama maju. Apapun yang menjadi kelemahan kita, kekurangan kita, kita harus bebas dari rasa minder. Kalau 4 kecenderungan membuat kita menjadi minder. Yang pertama, mengasihani diri kita sendiri. Yang kedua, kita membenci diri kita sendiri. Yang ketiga, kita membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Dan yang keempat, kita iri dengan orang lain. Kita mau lepas dari 4 kecenderungan ini. Solusinya apa? Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Yang kedua, percaya dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Mari Sobat Avila, kita mau melangkah bersama tuntunan Roh Kudus. Dia yang akan memampukan kita di dalam kelemahan kita. Mari pandang Tuhan Yesus. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita Sobat Avila. Tuhan mengasihi semua umatnya.
Dia akan memakai kita dengan caranya, seperti dia memakai Musa. Demikianlah 15 menit bersama Avila. Saya percaya dimanapun Sobat Avila berada, Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin.